Berdasarkan data yang diberikan, terdapat 6 aktivitas dalam proyek ini, yaitu aktivitas A dengan durasi 4 hari dan tidak memiliki ketergantungan, aktivitas B dengan durasi 5 hari dan bergantung pada aktivitas A, aktivitas C dengan durasi 6 hari dan bergantung pada aktivitas B, aktivitas D dengan durasi 3 hari dan bergantung pada aktivitas C, aktivitas E dengan durasi 7 hari dan bergantung pada aktivitas D, aktivitas F dengan durasi 4 hari dan bergantung pada aktivitas E. Langkah pertama dalam CPM adalah membuat network diagram berdasarkan hubungan antar aktivitas. Saya mulai dengan membuat node awal, kemudian menghubungkannya dengan aktivitas A yang memiliki durasi 4 hari. Selanjutnya terdapat aktivitas A. Saya buat aktivitas A dengan durasinya 4 hari. Nah, 4 itu didapat dari durasinya 4 hari, kita tulis 4. Nah, dan selanjutnya terdapat aktivitas B yang bergantung pada A. Artinya, aktivitas B hanya dapat dimulai setelah aktivitas A selesai. Oleh karena itu, saya menambahkan aktivitas B dengan durasi 5 hari. Kemudian, aktivitas C bergantung pada B, sehingga saya menambahkan aktivitas C dengan durasi 6 hari. Setelah itu, aktivitas D bergantung pada C. Dengan durasinya itu 3 hari. Nah, saya tulis aktivitas D dengan durasi 3 hari. Selanjutnya ada aktivitas E bergantung pada D. Dengan durasinya 7 hari, kita tulis aktivitas E. Nah, durasinya itu karena 7 hari, kita tulis 7. Nah, setelah itu dan yang terakhir pada aktivitas F bergantung pada E dengan durasinya 4 hari hingga mencapai node akhir proyek. Kita tulis aktivitas F dengan durasinya 4 hari, kita tulis 4. Nah, karena seluruh aktivitas saling bergantung secara berurutan dan tidak terdapat percabangan, maka network diagram yang terbentuk hanya memiliki satu jalur dari awal sampai akhir proyek. Nah, kita buat di masing-masing node-nya itu agar berurutan, kita buat dari angka 1 sampai 7. Baik, selanjutnya setelah diagram jaringan selesai dibuat, langkah berikutnya adalah mencari nilai ET dalam kurung I atau earliest time. Nah,
Ini tuh merupakan waktu awal suatu note dapat dicapai, atau dengan kata lain waktu paling awal semua aktivitas yang berpangkal dari note tersebut dapat dimulai. Nah, perhitungan ET ini dilakukan menggunakan metode forward pass, yaitu menghitung dari kiri ke kanan, dimulai dari note awal. Nah, yang pertama kita bagi dulu. Lalu kita buat panahnya. Lalu kita tulis juga durasinya di sebelah sini. Lalu kita tulis juga nama note-nya. Nah, perhitungan ETI. Jadi, note 1 ini adalah titik awal proyek, sehingga nilai ET1 itu adalah 0. Kita tulis di sini 0. Dari note 1 ke note 2 itu terdapat aktivitas A dengan durasi 4, maka ET2 itu sama dengan ET1 plus A. Jadi 0 ditambah 4 sama dengan 4, kita tulis 4-nya di sini. Selanjutnya note ketiga, dari note kedua itu terdapat aktivitas B dengan durasi 5 hari. Maka ET3 ini adalah ET2 plus B, yang dimana 4 ditambah 5 sama dengan 9. Lalu note keempat itu adalah dari note ketiga ke note 4 itu terdapat aktivitas C dengan durasi 6, sehingga ET4 itu adalah 9 plus 6 sama dengan 15. Nah, dari note kelima ini adalah note keempat, terdapat aktivitas D dengan durasi 3 hari, sehingga 15 ditambah 3 sama dengan 18. Selanjutnya ada note 6, terdapat aktivitas E dengan durasi 7, lalu 18 ini ditambah 7 sama dengan 25. Nah, note ke-7 ini dari note ke-6 terdapat aktivitas F dengan durasi 4, maka 25 ini ditambah 4 sama dengan 29. Nah, pada studi kasus Best Laundry ini, jaringan proyek tidak memiliki percabangan aktivitas atau sering disebut juga dengan serial network. Jadi semua aktivitas ini tuh tersusun secara berurutan mulai dari A, B, C, D, E hingga F. Jadi aktivitas itu tidak ada yang dikerjakan secara paralel. Karena di sini itu tidak ada percabangan maupun penggabungan jalur, maka hanya terdapat satu jalur dari awal hingga akhir proyek. Langkah selanjutnya, kita akan mencari jalur kritis dengan menghitung LT terlebih dahulu. Kita menghitung mulai dari yang akhir atau bagian N. Ini N, ini start. Jadi, kita tulis di sini 29. Setelah itu, 29 akan dikurangi 4, maka hasilnya 25. Setelah itu, 25 akan dikurangi 7, 18. 18 dikurangi 3, 15. 15 dikurangi 6,
9. 9 dikurangi 5, 4. Dan 4 dikurangi 4, 0. Nah, karena pada soal ini jalurnya lurus atau berurutan, jadi tidak ada titik yang menerima lebih dari satu jalur. Maka cara menghitungnya itu seperti tadi, tinggal diteruskan satu persatu sampai akhir. Nah, tetapi jika terdapat soal yang memiliki beberapa jalur bertemu pada satu titik atau lebih dari satu panah, misalnya contoh di sini ada panah lagi. Terus ada jalur G 2 seperti itu, maka kita tinggal pilih nilainya. Seperti tadi contohnya pengurangan, 29 dikurang 4 sama dengan 25. 29 dikurangi 2 sama dengan 27. Jadi kita bandingkan nilainya, mana yang paling kecil jika pengurangan. Maka yang paling kecil itu 25. Kita tulis 25 di sini. Untuk 27-nya itu kita tidak usah tulis. Begitu juga sebaliknya jika penjumlahan 25 ditambah 4 sama dengan 29, 25 ditambah 2 sama dengan 27. Jadi kita bandingkan nilai yang paling besar jika penjumlahan. Jadi kita tulis di sini 29 gitu. Selanjutnya kita akan menentukan jalur kritis atau critical path. Pada soal ini kegiatannya hanya memiliki satu jalur yang tersusun secara berurutan dari awal hingga akhir, sehingga jalur tersebut otomatis menjadi jalur kritis atau critical path. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan maju dan perhitungan mundur atau pengurangan yang menghasilkan nilai yang sama semua sampai akhir. Karena tidak memiliki selisih waktu atau slack, maka seluruh aktivitas termasuk ke dalam jalur kritis. Jadi dapat ditulis jalur kritis atau CP sama dengan jalur A, B, C, D, E, dan F. Nah, di mana dengan durasi A4 ditambah B5 tambah C6 tambah D3 tambah E7 dan ditambah F4 menghasilkan 29 hari. Jadi total durasi proyek itu 29 hari. Nah, selanjutnya kita buat tabel secara keseluruhannya, di mana ini merupakan tabel soalnya. Kita tambahkan early start, early finish, late start, late finish, dan juga total flow. Nah, dari hasil perhitungan sebelumnya, hasil early start kita dapatkan yaitu 0, 4, 9, 15, 18, dan 25. Sedangkan hasil perhitungan late finish itu kita hitung dari bawah yaitu 29, 25, 18, 15, 9, dan 4.
Untuk mencari hasil early finish, kita gunakan rumus berikut, yaitu early start ditambah durasi. Jadi mendapatkan hasil seperti berikut. Dan untuk mencari late start, kita gunakan rumus seperti berikut ini, yaitu late finish dikurang durasi. Jadi mendapatkan hasil berikut. Dan untuk mencari total flow, kita dapat gunakan salah satu rumus berikut karena dapat menghasilkan nilai yang sama. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil total flow seperti berikut ini. Nah, sekian pemaparan penyelesaian dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.